Cafe EXO. Dan kalau kita bahas untuk lagi-lagi ya, game sebelumnya early game itu dimenangkan oleh Diton dengan 100% kondisi di mana mereka bisa untuk memegang snowballnya juga. Tapi kali ini, apakah memang ada antisipasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Bad Cafe EXO? Karena mereka membawa hero yang bisa dibilang bisa bermain agresif, tapi di sisi lain di hadapan Franco juga bakal cukup beresiko. Yap, dan ini hal yang sama terjadi kembali ya. Iya, tekanan karena Ornot ya. Iya, kayak Huba sama Vitong bahu-membahu untuk nge-freeze minion. Tapi ya, ini kayaknya udah mulai harus lebih waspada lagi karena Neil sudah mulai hadir juga untuk membantu. Oh, tarik sis. Tangkap Iron Hook, Huba. Satu flicker yang memang dikeluarkan oleh Huba untuk menghindar dari jangkauan Rado. Dan Rado agresif banget. Yang aku bisa bilang dari game pertama, game kedua selalu ada di mana tempat-tempatnya membuka tim fight loh. Iya ya, gercep ya, responsif gitu anaknya saya. Tapi Neil juga buka flickernya tadi, walaupun ya follow up ya Cecilian di menit 1, apalah daya. Apalah daya. Iya, beda kalau misalkan mungkin Chelsea-nya udah level 4 tadi. Wah, Nah, flicker. tapi Walden sekarang bermain dengan cukup agresif. Bad Cafe EXO yang maju karena Ornot. Flicker telah dibuka tapi belum mampu untuk menyelamatkan nyawa dari Ornot. Dan sekarang Chelsea pun hampir saja didapatkan. Memang ada shadow kill, tapi di hadapan Baxia itu nggak ada artinya loh. Dan juga tadi dia hampir gak bisa balik ke kuat shadow belakangnya ya, karena ada Donran Walking tadi yang dibuka sama Huba. Dan ini akan menjadi PR pastinya untuk CLTZ. Tapi 1v1 situation, kita tahu ya bagaimana untuk satu buah damage yang bisa disumbangkan di early game oleh Beatrix ini kan lumayan banget kan. Ngepress juga tadi kan. Itu bakal bisa dijalankan oleh Norea sebelum level 4 dari Digimonnya ya. Bisa ngasih tekanan dengan satu klip Nibiru, bakal membuat kerepotan pas itu di awal-awal game. Tapi kali ini kondisinya dengan turtle yang pertama muncul, setup dari Baxia sudah pasti jauh lebih unggul dibandingkan dengan Hayabusa. Apalagi kondisinya sekarang dipegang oleh Bad Cafe EXO. Itu antara Cici dan juga Rado atau Hilo itu yang aku pengen lihat. Karena lagi-lagi ini udah pasti kondisi yang bakal bisa dipegang oleh Cici. Tapi Rado yang selalu ninggalin lane-nya, apakah bisa berfungsi lebih baik nih dibandingkan dengan dia yang harus ada di laning phase terus gitu. Yap, dan kali ini keuntungan yang bisa dipegang sama Bad Cafe EXO udah menginjak angka 1000 ya, which is ini ada menjadi angin segar untuk early game mereka. Turtle didapetin, tadi ada 1 point kill juga. Dan ya mereka kuat banget tentunya dengan membawa ke arah Baxia Matilda. Permainan katingnya ini bakal PR banget pastinya untuk dihadapi sama Diton. Dan sejauh ini kita belum melihat lagi ya inisiasi dari Iron Hook Neil, karena masih menunggu juga untuk follow up-nya siap memberikan damage yang cukup. Karena kalau ngeliat dari satu upayanya berhasil ya. Oke, Di atas. tapi di bagian atas zaman force yang dibuka dan yap fokusnya tepat karena Norea. Ini belakang yang coba dikejar adalah Neil dengan sebagai Eagle. Nggak adanya satu momentum yang bisa membuat Neil selamat sepertinya, tapi masih ada flicker di timing yang tepat menghindar dari mautnya, merelakan otot tarik ke tangan dari Bad Cafe EXO. Ya, dan ini benar-benar permainan yang sangat agresif ya dari Bad Cafe EXO. Mereka tahu banget, mereka punya potensi untuk dive even ke dalam satu buah turret, itu nggak masalah. Ada Matilda, terus juga kita tahu bagaimana Shield of Unity itu gimana. Sehingga akhirnya di menit ketiga, full plating dan hancur satu buah altar top turret. Tapi CLTZ? Oh, ini cukup bahaya karena terkena satu Ice Retributions membuat CLTZ cukup low. Backupan pun datang coba untuk menghindar dengan kuat shadow-nya, tapi di lini belakang lihat gimana Rado gak bisa escape, termakan hidup-hidup dengan 5 member Bad Cafe EXO sekarang sudah mulai berkumpul dan mereka siap untuk menginvasi jungle pattern dari Diton Esports karena masuk ke area bagian purple buff. 2 member hilang, Neil pun tereksekusi serta purple buff ini dicuri membuat Diton sedikit banyak mengalami kerugian. Yes, dan memang dari Bad Cafe EXO mereka mencoba untuk melakukan apa yang dilakukan sama Diton di game pertama tadi. Mereka regroup, mereka komit, mereka berbondong-bondong sehingga akhirnya tidak ada celah sama sekali. Dan ini memperkuat banget dari Bad Cafe EXO dapetin point kill di saat kuantitinya kurang juga. Diton mereka akan coba untuk mengurungkan niatnya melakukan kontes terhadap adanya objektif turtle, apalagi ini head to headnya agak cukup timpang nih, tank jungle versus assassin. Ya ini bakal sulit banget untuk Hayabusa bisa melakukan kontes, apalagi sekarang keadaannya lagi amat sangat tertinggal. Nah, masalahnya nggak cuma tertinggal, selalu ditekan, apalagi sekarang dengan Iron Hook dan juga Bolihan yang dibuka.
Starfight memang didapatkan poin kill pertama untuk Diton Esports. Di sisi lain, 2 objektif sudah dipegang oleh Batcave EXO dengan 2 ternyata yang hilang di bawah menit kelima. Ini menjadi kondisi keuntungan yang sangat-sangat diinginkan oleh Batcave EXO pastinya. Tapi di bagian lain, terlihat seorang diri, Invizo mencoba bertahan. Red Hook yang kembali dibuka tapi masih terlalu tinggi dengan tertulis poin Sansha. Mampukah Invizo bertahan dan satu hit dikejar. Flicker digagalkan dengan satu momentum tapi Dodo King dan Bad Impact yang ternyata menutup jauh dari Invizo. Backup pun datang, zaman Force dibuka. Memukul mundur Ornot yang udah gak punya flicker seperti Ornot pun akan dimakan. Iya, Ornot flicker untuk dapetin Invizo ya, tapi Huba hadir tepat untuk bisa membuat akhirnya ada pertukaran tapi CLTZ. Gak dikasih pulang, digagalkan recall-nya, ditunggu dan gak dikasih satu jalan untuk membuat dirinya selamat. Pick off kembali yang didapatkan oleh Batcave EXO. Iya nih, Huba juga bagus banget tadi ya, dia flicker sama Vendetnya juga. Dan Batcave EXO mereka harus manfaatin kondisi ini secepat mungkin sih, karena kalau misalkan dibawa ke arah mid to the late game ini agak cukup berbahaya untuk mereka. Karena ada fun fact juga dari Diton nih, Norea sukses menjadi top number 2 player best damage per menit tertinggi dengan hasil 7.083 dan juga 70% kill participation. Wow, itu status yang bagus banget ya dari Diton. Dan memang kalau kita lihat sekarang dengan zaman Force yang kembali diaktifkan, Batcave EXO mencoba untuk menabrak di tengah dan Diton Esports, tapi lihat Shadow Kill coba dibuka, belum berhasil menangkap siapapun, bahkan masih terlalu tinggi, bahkan Invizo tereksekusi seorang diri. Pertukarannya dengan 2 member dari Diton Esports masih dalam kondisi kerugian. Jaltas dipaksa untuk mundur, merelakan kembali beberapa orange buff yang sekarang bisa diambil oleh Batcave EXO. Tapi mereka masih gak mau terlalu terburu-buru dan masih mau regroup dan sambil mendorong mid lane yang sudah mereka dapatkan. Ini sulit banget ya buat Diton nge-pick off satu aja tadi. Emang sebenarnya secara Iron Hook dari tadi on point terus ya. Tapi masalahnya kayak Batcave EXO nggak pernah ada yang sendirian. Jadinya di saat ada yang kena Iron Hook, teman-teman yang lain juga backup nih. Sampai akhirnya tadi Neil udah buang flicker juga tetap tumbang. Dan harusnya ini akan menjadi perfect hurdle bagi Batcave EXO tanpa adanya gangguan sama sekali, tanpa adanya upaya kontes sama sekali. Karena ya Diton masih menunggu nih untuk bisa mendapatkan power spike-nya dari masing-masing hero. Tapi masalahnya, dalam keadaan under seperti ini, siapa yang mau diprayo? Cecilian butuh item dan stack, Beatrix butuh item, Hayabusa butuh item. Jadi mau kemana prioritas dari Diton? Karena secara item ya kita lihat ini baru modal si Halberd bahkan Norea. Ini udah jauh banget sih game Ini yang banget ada ya, ya. Batch ya? Iya, ini 2.500 perbedaan gold yang membuat sekarang memang sudah mulai semua jalannya pertandingan sama seperti di game sebelumnya. Batcave EXO kali ini membalaskannya ke arah Diton Esports. Ini bakal cukup berbahaya karena lagi-lagi kalau kita lihat nggak ada celah untuk Diton bisa memegang mid game-nya, karena udah pasti mid game Batcave EXO dengan keuntungan 5.000 gold akan bisa semakin agresif lagi. Mereka bergerak sekarang dengan 5 membernya langsung menuju ke arah bagian atas. Dan mampukah satu tarikan dari Neil membalikan keadaan? Karena kayaknya nggak bakal bisa sih. Tapi untuk counter recounter initiate juga amat sangat terbuka kesempatannya buat Batcave EXO ya. Mereka bisa tabrak balik belakangnya dengan Sacred Eagle. Mereka juga bisa ambil momennya dengan flicker Ammo Venet nantinya. Nah, tapi kalau kondisi kayak gini kayaknya nggak bakal bisa sih untuk Diton Esports bertahan. Karena Rado yang dituju dan Rado pun tereksekusi. Shield masih berdiri di belakang. Buat Shadow yang masih belum dibuka dan Shadow kill akhirnya. Diinisiasikan karena 5 orang yang berbagi damage membuat gak ada target yang bisa di pick off dari Batcave EXO. Diton Esports kehilangan kembali nertaran kedua. Ya mau gimana? Kebagi 5 dalam keadaan kurang damage ya akan semakin terlihat useless. Tapi ya itu upaya yang dilakukan juga untuk tabrak belakangnya. Seenggaknya mungkin ngasih pressure, tapi ternyata masih belum berhasil untuk mendapatkan siapapun. Dan kali ini Diton mereka yang terbalik keadaannya, ketinggalan 7.000 gold. Dan balik lagi pertanyaan yang masih belum terjawab, mau kemana priority target yang diputuskan oleh Diton? Mau ke, menurut aku mendingan main sama Norea aja sih, biarin lane jauhnya bisa dipegang sama Ciel. Tapi kondisi dari Diton sekarang ini udah benar-benar susah banget sih, karena damage yang mereka bisa hasilkan pun ke lini depan dari Batcave EXO kayaknya nggak bakal cukup ya. Kondisi ketertinggalan untuk beberapa gold dari Norea itu yang membuat mereka bakal sangat-sangat sulit nunggu pick power dari Beatrix yang sekarang tertinggal. Bahkan lord yang pertama nggak ada celah untuk Diton bisa mendapatkannya. Langsung dapat ke lord yang pertama dan akan bergerak ke arah bagian bawah mungkin dari Diton Esports, serta dengan belum adanya stack yang banyak dari Ornot, mampukah mereka bisa bertahan dari world pertama ini? Ya, dan sekarang udah mulai didelegasikan ya untuk purple buff bagi Digimon, karena Invizo-nya juga udah dapatin invade juga terhadap purple buff milik dari CLTZ. Ini semakin sulit sih keadaan dari Diton. Tapi secara high ground defense harusnya mereka cukup kuat.
mereka punya Beatrix, mereka punya Cecilian juga. Glowing One, si Halberd. Ini jadi kesannya memang mereka bermain defensif dulu ya. Mereka bermain bertahan untuk tidak membuat adanya Bad Cave Exo akan semakin leluasa lagi memainkan fading powernya. Karena secara dealing damage berarti ini minim banget loh. Sangat tentunya dari Diton. Iya, nggak bisa sepertinya untuk bisa membalaskan ya semua tekanan yang selalu diberikan oleh Bad Cave Exo. Dengan Lord yang pertama kali ini muncul bergerak ke arah bagian atas. Holy Defense sudah nggak ada di tengah dari Diton Esports. Di bagian lain masih menunggu sepertinya momentum untuk Neil mencari siapapun player yang terlihat. Iron Hook yang harus menjadi satu hal yang diwaspadai dari Diton. Sepertinya nggak terlalu diperdulikan. Dan itu dia Iron Hook flicker digagalkan dengan Purify. Digimons masih bisa untuk bertahan. Bahkan satu bester didapatkan. Inviso maju seorang diri. Tertangkap Cortez Colorado di bagian belakang. Zaman Force di muka. Tapi mampukah Diton mempertahankan bagian depan mereka? Neil tereksekusi, bahkan Chelsea pun down. Kehilangan 2 player Diton Esports. Kali ini apakah dengan 3 player tersisa mampu untuk menahan gempuran dari Bad Cave Exo? Langsung menuju ke lini belakang dari Diton. Dan fokus ke bagian base untuk mendapatkan poin pertama di game kedua ini. Dan satu sama sepertinya nggak bisa dihindarkan. Bad Cave Exo menyamakan keadaan. Tapi masih tunggu dulu karena minion masih belum muncul. Dan ya nggak ada yang bisa dilakukan oleh Diton Esports. Yap, dan akhirnya Bad Cave Exo menyamakan kedudukan dengan adanya cheese pick yang sangat-sangat tidak terduga. Ruby mid lane menjadi satu buah jawaban juga agar